Misteri Casablanca. Di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta, ada satu tempat yang sejak dulu selalu menyimpan bisik-bisik, sebuah cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Mereka menyebutnya dengan nama Casablanca. Kalau lo tinggal di Jakarta udah lama, lo pasti pernah dengar cerita ini. Cerita tawa anak kecil ketika di jam 2 pagi. Tentang sebuah mobil yang lewat, tapi tak pernah kembali. Tentang rumah, yang katanya nggak pernah kosong, padahal sudah lama tak berpenghuni. Kali ini gue nggak bakalan bahas tentang hantunya, tapi apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Dan kenapa sampai hari ini, misterinya masih saja tetap hidup. Buat lo yang belum tahu, Casablanca itu bukan cuma nama jalan. Dulu ini adalah sebuah pemukiman mewah zaman Belanda. Beberapa bangunan tua masih berdiri sampai sekarang, dan satu rumah menjadi pusat dari semua cerita yang berkembang. Konon katanya rumah ini dulunya tuh milik seorang kaya raya dari Belanda. Sampai suatu hari, semuanya berakhir. Ada versi lain yang bilang kalau semua keluarga itu dibantai dalam satu malam. Dan ada versi lain juga yang bilang bahwa anak perempuan mereka itu dibakar hidup-hidup karena melakukan ritual ataupun ilmu hitam. Dan manakah yang benar? Jawabannya nggak ada yang tahu pasti, karena tidak ada sejarah resmi soal itu. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok explorer masuk ke bangunan tua itu di kawasan Casablanca. Mereka masuk dengan diam-diam, membawa kamera, bikin vlog, dan hasilnya kamera mereka merekam suara anak kecil sedang tertawa. Padahal dari mereka semua itu adalah pria dewasa. Dan katanya salah satu dari mereka itu ada yang gak bisa bicara sampai 3 hari. Orang-orang yang tinggal di dekat sana juga bilang bahwa kalau lewat jam 2 atau jam 3 pagi, jangan pernah menoleh jika ada suara yang memanggil, karena yang memanggil kemungkinan bukan manusia. Dan kalau lo berani lihat ke atas pohon yang ada di bangunan tua itu, kadang lo akan lihat sosok wanita yang berpakaian serba putih, yang berdiri diam tanpa wajah. Tapi kenapa sih kita takut tempat seperti ini? Apakah ada makhluk halus? Atau karena tempat ini menyimpan energi? Psikolog bilang ketika tempat yang menyimpan trauma, energinya akan tetap menetap. Kayak luka yang tak pernah sembuh, dan energinya itu bisa dirasakan oleh orang yang peka. Dari mereka yang pernah kehilangan, pernah terluka, dan pernah ditinggalkan. Tempat seperti Casablanca bukan cuma seram, tapi mengingatkan kita pada perasaan yang pernah kita sembunyikan, seperti sunyi, kehilangan, dan sepi. Itulah yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Dulu pernah ada orang yang membersihkan tempat itu, datang dengan tim spiritualnya untuk melakukan ritual disertai dengan membawa kamera, dan mereka merekam ada 7 titik portal, yaitu tempat-tempat yang dimana ada energi negatif terkonsentrasi. Dan anehnya, setelah membersihkan tempat tersebut, bukan malah menjadi tenang, tapi malah jadi sering adanya penampakan. Lampu yang ada di rumah sebelah berkedip setiap di malam Jumat. Anjing menggonggong tanpa sebab, dan anak kecil sering mengalami kesurupan hanya karena main terlalu dekat dari tempat tersebut. Orang-orang akhirnya mundur dan membiarkan tempat tersebut tetap berdiri sampai dengan sekarang. Tak tersentuh, tak terganggu, dan pada akhirnya misterinya tetap saja tidak terselesaikan. Lo tahu nggak apa yang paling sering terjadi di tempat berhantu? Bukan penampakan, tapi suara, teriakan, dan tawa kecil. Karena mungkin yang mereka butuhkan bukan untuk diusir, tapi didengar. Mungkin karena cerita mereka belum selesai, atau mungkin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Dan mungkin kitalah yang seharusnya belajar untuk mendengarkan, bukan dari rasa takut, tapi dari rasa manusiawi kita. Karena siapa tahu kita pun nantinya akan menjadi cerita buat orang lain.
Casablanca mungkin sekarang hanyalah sebagian kecil dari kota-kota besar bernama Jakarta. Tapi tempat itu mengajarkan kita sesuatu, bahwa tidak semua yang ditinggalkan itu akan pergi begitu saja. Beberapa kenangan akan tetap tinggal, dan beberapa energi akan tetap menetap, dan beberapa cerita akan tetap hidup, walaupun tak pernah lagi menyebut namanya. Jadi jika lo melewati jalan itu tengah malam nanti, dan lo merasa ada yang memperhatikan, mungkin lo nggak sendirian, tapi tenang. Mereka cuma mau lo tahu bahwa mereka masih di sini. Yang ditinggalkan belum tentu pergi. Kalau lo suka cerita kayak gini, gue bakal buat lagi di next time video. Oke, see you, bye-bye.